Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aziza dengan nomor induk mahasiswa 2330 203058. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Fikih Siasa 3 yang soalnya pemikiran fikih siasa terhadap aliran Sunni dan Syiah. Pemikiran fikih siasa dalam aliran Sunni dan Syiah memiliki perbedaan yang mendasar. Sunni cenderung menekankan pada kepemimpinan yang bersifat kolektif berdasarkan konteks, sedangkan Syiah menekankan pada konsep imamah yang menganggap kepemimpinan sebagai hak eksklusif dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak mengenai pemikiran fikih siasa dalam aliran Sunni. Dilihat dari segi konsep sebagai pemimpin, dalam aliran Sunni, kepemimpinan dipegang oleh khalifah. Khalifah adalah pemimpin dalam umat Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, khalifah tidak dianggap sebagai nabi atau memiliki sifat ilahi, tetapi sebagai pemimpin yang dipilih oleh umat melalui musyawarah atau syura. Kemudian dari legitimasi melalui konsensus. Khalifah harus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan para ulama. Pemilihan ini bisa dipilih melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah. Sebagai seorang khalifah, seseorang itu harus menjalankan tugasnya secara adil dan bijaksana. Yang kedua, dilihat dari sumber hukum. Aliran Sunni merujuk sumber hukum berupa Al-Quran dan hadis yang menjadi pengambilan keputusan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas dipergunakan untuk menunjukkan suatu hukum yang tidak diatur di dalam Al-Quran secara terperinci. Ulama dalam aliran Sunni sebagai penasihat ulama memiliki peran penting dalam menasihatkan kepada khalifah ataupun pada masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan dalam aliran Sunni merupakan prinsip utama dalam pemerintahan. Khalifah harus memastikan melindungi hak-hak dan mensejahterakan rakyatnya. Jika khalifah tidak memenuhi kriteria tersebut, seorang khalifah dapat ditegur atau bahkan bisa digantikan. Dalam konteks fikih siasa, mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat serta bagaimana hukum Islam ditetapkan dalam konteks pemerintahan. Selanjutnya kita lihat dari pemikiran fikih siasa terhadap aliran Syiah. Dalam konteksnya, konteks imamah. Dalam tradisi Syiah, pemimpin umat Islam adalah imam yang dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad. Imam memiliki sifat yang maksum, yaitu terjaga dari dosa dan kesalahan. Kemudian, Syiah percaya bahwa imam ditunjuk langsung oleh Allah dan hanya keturunan Nabi Muhammad atau Ahlul Al-Bait yang memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin. Dan untuk sumber hukumnya, sama seperti Sunni, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum utama. Namun Syiah juga mengakui peran akal dan ijtihad dalam pengambilan keputusan hukum. Selain itu, ulama memiliki otoritas yang besar dalam interpretasi hukum. Mereka dianggap sebagai wakil imam dan mengatur tanggung jawab menjelaskan hukum kepada masyarakat. Kepemimpinan yang berkelanjutan, legitimasi berbasis keturunan, konsep imamah menciptakan ikatan yang kuat antara pemimpin dan pengikut. Pengikut Syiah percaya bahwa imam memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi dalam pemimpin umat. Dan yang terakhir, perjuangan untuk keadilan. Syiah menekankan pentingnya perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh sejarah, terutama peristiwa Karbala, di mana Imam Husain cucu Nabi Muhammad SAW terbunuh. Selain itu, Syiah seringkali ikut andil dalam gerakan sosial yang menuntut keadilan dan hak-hak masyarakat. Sekian jawaban dari ujian tengah semester Fikih Siasa 3, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.